welcome back to our channel. Kali ini aku mau ngebahas soal dunia penulisan yang mana tahun lalu itu aku sempet bikin konten soal gimana sih cara kita nerbitin novel. Itu buat cetak ya. Kalau sekarang ini aku mau ngebahasnya soal digital atau online. Karena semakin berkembangnya zaman, aku lihat prospek di online ini dunia penulisan sangat besar ya. Sebenarnya aku mau sharing aja sih. Kalau dulu kan kita nulis itu terkendala kuota cetak segala macam dari penerbit mayor ya. Kalau sekarang kan kita bisa nulis di mana aja. Bahkan kalian sebenarnya tanpa disadari ada seorang penulis dengan menulis di timeline Facebook dan Twitter atau Instagram itu udah termasuk sebuah bentuk apresiasi diri untuk menjadi seorang penulis ya. Caranya juga gampang kalau untuk nulis di online itu. Kalian tinggal cari platformnya apa, aplikasinya apa. Kalau buat novel sih itu ada banyak banget sekarang aplikasi yang menyediakan tempat untuk ruang untuk ini untuk para penulis berkreativitas. Salah satunya itu ada Novelme, yang mana aku juga sekarang nulis di situ. Ada beberapa judul, tapi aku lagi fokus sama satu judul, yaitu judulnya Under Your Knees. Itu ceritanya tentang bucin-bucinan gitu deh. Nah, Novelme ini tuh menawarkan feedback untuk penulisnya itu yang lumayan bagus. Kalau menurut aku pribadi, malahan kalau dihitung-hitung sih, misalnya aku serius banget nih nulis di situ itu bisa memenuhi kebutuhan hidup bulanan aku gitu. Karena kan mereka sistem gajinya bulanan, terus ada bonus bulanan, seasonal. Kalian bisa cek deh di akunnya Novelme kalau kalian mau tahu gimana penghasilan di sana. Sejauh ini sih aku ngelihat prospeknya Novelme itu bagus karena mereka itu transparan dalam penghitungan penghasilan. Kan di situ sistemnya koin. Terus lebih menguntungkan penulis dibandingkan aplikator lainnya kayak yang sejenis Novelme itu sendiri gitu. Jadi kayak banyak penulis di situ yang bisa gantungin hidup dari nulis doang. Oke, jadi aku mau cerita sedikit tentang Under Your Knees, novelku yang lagi ongoing di Novelme. Itu cerita tentang Reynold Mahesa, seorang kurir Gerak Express, ekspedisi jasa kayak gitu. Dia nganterin barang ke rumahnya Aruna Priscilla, pengacara yang cukup kaya. Dan sebenarnya mereka berdua itu punya masa lalu yang lumayan menggegerkan kejiwaan mereka ya. Dimana si Aruna ini punya anak tapi dia nggak punya bapak, dan nanti di sana si Reynold ini nggak sengaja ngelihat sesuatu yang privasi bagi Aruna. Nah, setelah itu si Reynold ini mengalami masalah di tempat pekerjaannya karena hal itu. Kemudian si Aruna ini ngerasa kasihan kayak gimana, terus akhirnya mereka punya hubungan yang lumayan agak aneh sih kalau aku bilang. Sebenarnya aku pengen nyampein pesan dari cerita Under Your Knees ini, kalau sebenarnya kita semua manusia di muka bumi ini tuh punya masa lalu yang berhubungan satu antara lain, dan itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita putuskan di masa sekarang. Dari masa lalu itu kita harus belajar gimana kita bisa menerima keadaan dan juga bersikap dewasa, karena itu penting ya. Konfliknya sih sederhana, cuman soal romance tapi dibalut dari sudut pandang laki-laki, karena ini kan novelnya genre fiksi pria ya. Terus pembaca aku tuh ada juga yang nanya, Japri, ini beneran ada gak sih karakternya di dunia nyata? Kalau beneran plek-plekan sih enggak, cuman ya karakter-karakter di dalam novel itu tuh biasanya aku ngebayangin satu sosok yang pernah aku temui, kayak misalnya Aruna Priscilla itu ya memang ada teman aku yang kelakuannya sifatnya tuh kayak gitu galak,
dominan dan lain sebagainya. Terus kayak si Reynold yang bucin banget itu ya memang ada juga di dalam kehidupan aku. Jadi kalau setiap aku nulis tuh biasanya aku ngebayangin satu sosok yang memang pernah ada di dalam kehidupan aku dan aku pernah kenal mereka. Jadi ya aku bisa lebih ngerasain feel-nya gimana gimana cerita itu berjalan gitu. Itu sih kalau kunci dari pengkarakteran novel-novel aku. Cuman yang di Under Your Mist ini jujur aja sih konfliknya tuh lebih lambat, terus aku kurang explore ke ininya, ke karakternya, lebih ke kayak yang detail-detail sederhananya gitu. Jadi kalau kalian yang suka sama cerita-cerita novel alur lambat ya mungkin Under Your Mist cocok sih buat kalian. Oke deh, tadi tuh sebenarnya aku mau ngebahas soal dunia penulisan yang lebih ke technically, tapi kayaknya aku tuh ngerasa kayak nanti dibilang guru ya atau sebagainya, karena kalian bisa cari sendiri cara-cara tips-tips untuk menjadi penulis yang baik. Cuman saran dari aku sih kalau untuk menjadi penulis yang baik itu banyak baca dan juga kita banyak nulis. Udah itu aja, udah cukup sebenarnya. Well, buat kalian stay safe di rumah, jangan kemana-mana. Udah kayak official aja ya. Oke deh, gitu aja. Thank you, bye-bye.